Shalom, salam damai. Sebelum saya bahas perikop ini, mari kita baca bersama isinya. Dari Injil Markus bab 3 dengan judul perikop Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan, dialah saudaranya Yesus, dialah ibunya Yesus. Jadi ibu atau saudara itu tidak melulu hal biologis. Memang Yesus punya ibu biologis, yaitu Maria. Tetapi Maria juga adalah saudara ibu Yesus dalam rohani, sebab Maria juga melakukan kehendak Tuhan. Artinya jadi jangan sempit, lalu merasa sebagai saudara biologis, lalu kita merasa hebat. Wah, saya ini anaknya presiden. Oh, saya ini orang tuanya presiden, lalu merasa hebatnya. Padahal yang hebat adalah yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita nggak melakukan kehendak Tuhan, ya kita cuma saudara biologis saja, nggak ada gunanya ya, tidak ada istimewanya ya, dalam rohani tidak ada istimewanya. Kalau kita mau mengklaim kita saudaranya Yesus, kita harus mau juga berbuat secara rohani, yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa di surga. Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa paling nggak yang gampang diingat ya adalah 10 perintah Tuhan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini milik orang lain, jangan iri, jangan dengki, cemburu, dendam dan sebagainya itu ya. Hormatilah orang tuamu. Paling nggak itu dulu, itu sudah cukup bagus ya. Ada 10 ya, ditambah lagi bisa berbuat kasih yang lain ya, mengampuni. Itu adalah kehendak Bapa juga, sebab seperti dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, "Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami." Jadi kalau kita tidak mengampuni, ya kita juga nggak diampuni. Padahal manusia berdosa, semua manusia punya dosa. Jadi kalau dosa Anda mau diampuni, ampuni dulu orang lain yang bersalah kepadamu. Kalau enggak, ya silakan gigit jari aja. Ya, Tuhan juga tidak akan mengampunimu. Lihat ini, ibunya Yesus berusaha menemuinya. Ya tetap saja ya, Yesus menemui mereka ya. Sebab Maria, ibu Yesus juga sudah melakukan kehendak Tuhan. Jadi ya benar juga ya, ibuku juga. Dia ibuku dalam Yesus, di dalam rohani. Dia juga adalah ibu biologis ya. Jadi nggak hanya ibu biologis, tapi juga ibu rohani. Ya bagi kita semua juga ya. Mungkin kita nggak punya anak, kita bisa punya anak rohani ya. Mendidik orang, mendidik anak-anak sekolah misalnya yang masih hijau-hijau itu, yang masih belum pengalaman, yang masih belum banyak imannya. Kita didik yang bagus, yang baik. Jangan diajari membenci yang bukan seagama. Anda bukan orang tua rohani. Diajari yang baik ya. Itu bedanya ya, antara yang baik dan yang tidak baik. Yang tidak baik itu datang dari lawannya Yesus, yaitu setan iblis. Jadi kita bisa jadi orang tua rohani, anak didik rohani ya. Kita ajari yang baik ya.
bergaul dengan semua orang ya. Jangan membeda-bedakan agama. Tetap berkunjung pada yang agamanya beda, kita berteman. Ya lawannya ya mengajari, jangan itu orang beda agamanya dengan kita, jangan mau berkunjung, apalagi mengucapkan selamat dan sebagainya, jangan. Nah itu bukan yang dari Yesus ya. Ajaran Yesus, kamu bergaul dengan semua orang ya, berbuat baik, kunjungi rumahnya ya. Pas Natalan datang saja, saling bergembira ya. Soal agama urusannya masing-masing ya. Sebab Yesus tidak beragama. Apa agamanya Yesus? Nggak ada. Yesus Tuhan. Apakah Tuhan beragama? Enggak. Tuhan adalah tujuan. Agama adalah kendaraan. Kendaraannya bisa beda-beda. Ya, kalau mau pilih kendaraan yang bisa diandalkan, ya pilihlah Yesus. Ajaran Yesus adalah kendaraan yang bisa diandalkan. Yang paling bisa diandalkan adalah ajaran Yesus. Ikuti Yesus, ajaran Yesus. Ya memang ajaran Yesus tuh, Kristen itu mengajarkan ajaran Yesus. Ya bukan berarti orang yang Kristen KTP-nya lalu melakukan ajaran Yesus ya, belum tentu. Jadi jangan mengklaim Kristen Anda merasa sudah aman. Nanti dulu, Anda pikul dulu salib ya. Seperti kata Yesus, barang siapa tidak mau memikul salibnya, masih menoleh ke belakang, ia tidak layak bagiku, ia tidak layak menjadi muridku. Jadi itu ya. Udah jadi Kristen bagus, tapi praktekkan ya. Jangan malah ikut korupsi. Kan ada itu kan, malah menteri ya, menteri yang mengklaim pengikut Yesus tapi malah korupsi ya. Itu nggak tahu diri ya. Ya nggak ada gunanya seperti itu ya. Jadi melakukan yang benar itu adalah ajaran Tuhan, Tuhan yang baik. Tuhan kan cuma satu, Tuhan yang baik. Ada lagi Tuhan yang jahat, itu namanya setan. Nah, Anda mau milih yang mana ya? Kita ikuti Tuhan yang benar ya. Kan banyak orang yang masih belum kenal siapa Tuhan ya. Sudah ada Yesus, dialah Tuhan yang benar. Ngapain nyari-nyari yang lain? Sudah nyata, saksinya banyak. Tidak asal klaim. Ajarannya nyata, mukjizatnya nyata. Ada mukjizat sebagai bukti, disaksikan banyak orang. Mukjizat itu adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau mengklaim dirinya mengikuti Tuhan tapi tidak ada bukti, mana Tuhannya, apakah bisa melakukan mukjizat? Mana mukjizatnya? Nggak ada. Ya itu bohong. Nah, Tuhan yang benar itu bisa melakukan mukjizat. Ya kita ikuti Tuhan yang benar. Siapa ya? Tuhan Yesus. Ya nggak ada yang lain ya. Yang lain tuh nggak kenal Tuhan. Tuhan sudah datang, ngapain kita cari-cari lagi yang lain ya? Gimana sih? Sudah ada saksi mata, sudah ada mukjizat, masih cari-cari yang lain. Itu kan nggak pintar namanya. Orang pintar pilih Yesus. Ya sudah dikasih tahu, yang baik, masih aja ndablek. Bagaimana kita tahu itu dari Tuhan apa dari setan? Ya dari buah-buahnya, dari hasil-hasilnya. Sebagai bukti ya, pohon dites dari buahnya. Ini pohonnya bagus apa enggak? Ini pohon apa ya? Ini pohon duren atau pohon kedondong apa pohon mangga? Dari buahnya ya. Kalau pohon duren kan buahnya berduri ya. Pohon kedondong tuh ada durinya di dalam itu ya. Kelihatannya mulus, tapi ternyata begitu dikupas tuh, buah kedondong tahu nggak? Itu dalamnya berserat-serat, berduri-duri itu. Nah kalau buah mangga, itu enak, apel enak itu, nggak ada duri ya. Jadi ikuti Tuhan yang benar ya. Tuhan yang nggak benar tuh ajarannya apa? Ya bermusuhan itu. Dengan yang beda agamanya nggak mau bergaul. Nah itu entah dari mana Tuhan yang mana, nggak tahu, nggak jelas itu ya. Kita ikuti Tuhan yang jelas, yang nyata-nyata adalah Tuhan, ya Tuhan Yesus. Barang siapa melakukan kehendak Tuhan Bapa di surga,
Dialah saudaranya Yesus, sebab Yesus adalah Tuhan. Bagi saudara mendapatkan tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Markus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.